AI Rawan, lebih milih ramen apa mie Indomie? Bahagia itu jadi diri sendiri. Assalamualaikum, cacau. Halo guys, ketemu lagi sama aku Pabila Baden. Yeay. So for today aku mau nge-share video Q&A. Yeay. Well, videonya yaitu wow, Q&A special 20.000 subscriber Kui PDKT with me. Tapi sebelum aku lanjut ke next video, aku mau ngingetin dulu nih buat kamu guys yang first time nonton video aku, don't forget ya di bawah ini klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya. Karena satu subscribe dari kalian really aku butuhin demi kemajuan channel ini. Dan buat kamu yang mau kenal deket aku atau mau nanya-nanya seputar skincare, tutorial, and tips, kuy aja follow Instagram aku @pabilabaden. So buat kamu yang masih penasaran, don't go anywhere ya, keep watching. Multina, per bulan sekarang ada pemasukan dari YouTube? Ya Mul, alhamdulillah sekarang per bulannya ada income. Faja, tips buat ngilangin bekas luka di wajah sama ngilangin noda hitam di wajah gimana kak? Faj, kamu bisa bikin masker alami yang terbuat dari aloe vera. Tapi kalau misalnya di tempat kamu nggak ada aloe vera yang dari tanaman, kamu bisa langsung aja beli aloe vera dari produk Wardah Aloe Vera Gel, Citra Aloe Vera Gel, atau Nato Republic Aloe Vera Gel. Atau kamu juga bisa pakai produk yang lainnya. Setelah itu kamu juga beli madu teja murni. Stepnya, tambahkan 1 sendok makan aloe vera gel, kemudian masukkan 1 sendok makan madu teja murni. Setelah itu campurkan setengah gelas air cucian beras. Kemudian aduk-aduk semua bahannya. Setelah itu kamu tempelin masker alaminya ke seluruh area wajah. Nah, kamu sebelum pakai maskernya, kamu cuci muka dulu pakai face wash ya, pakai sabun muka. Diamkan masker alaminya selama 15 menit, kemudian bilas mukanya menggunakan air biasa. Cara ini bisa kamu pakai sebanyak 3 kali dalam seminggu. Tips move on. Tips move on. Yang pertama, mengikhlaskan. Kamu harus mengikhlaskan dia pergi dari hidup kamu, dari hati kamu, dan dari pikiran kamu. Dengan kayak gitu, kamu bisa lebih menerima kenyataan, menerima takdir kalau ini adalah hal yang terbaik dari Allah. Allah nggak mungkin dong ngasih sesuatu tanpa ada alasan, tanpa ada hikmahnya. Terus yang kedua, kamu harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kalau misalnya sebelumnya waktu yang kamu punya cuma dipakai buat ngeladenin chatnya dia, atau misalnya cuma buat ketemuan, kamu sekarang saatnya mulai fokus sama masa depan kamu dengan mengembangkan bakat, terus mengembangkan hobi, kreativitas, atau kamu juga bisa ikutan komunitas yang positif. Nah, terus kamu harus bisa membuka hati buat yang lain. Maksudnya kenapa aku di sini bilang harus? Karena kalau misalnya hati kamu cuma tertambatnya sama dia, nantinya di masa depan kamu tuh bakalan susah banget buat membuka hati buat yang lain. Sementara bisa aja kan kalau orang lain itu adalah orang yang terbaik buat kamu yang udah Allah kasih. Jadinya harus siap membuka hati buat yang lain biar kamu bisa menerima cinta yang lebih tulus. Dan kamu juga harus berpikir positif. Kalau berpikir positif, terus nggak usah lah ngeblokir dia. Karena kalau misalnya ngeblokir dia, nantinya kamu lama-kelamaan bakal penasaran dan cari-cari informasi tentang dia sampai akhirnya kamu buka lagi atau ngebatalin lagi blokirannya, kamu tag lagi dia, terus kamu stalkingin lagi dia. Itu tuh malah nggak bagus buat kamu. Jadi tunjukin aja kamu bisa lebih bahagia tanpa dia. Dan satu lagi, kamu jangan nyindir-nyindir atau bikin status galau tentang dia. Karena kalau dia baca itu, dia bakalan ngerasa kalau kamu tuh belum bisa move on dari dia. Kamu tuh cewek yang susah banget buat move on. Dan dia tuh bukannya ngerasa berempati,
bahagia di atas penderitaan kamu. Jadi daripada mikirin orang yang gak penting, mendingan mikirin diri kamu sendiri, mikirin masa depan. Ayo move on. Cica, tips biar rambut gak rontok dan berketombe gimana? Tips mengatasi rambut rontok dan berketombe, kamu bisa nyobain bikin masker alami untuk rambut. Caranya, masukkan 2 sendok makan minyak zaitun. Aku rekomendasiin pakai minyak zaitun Mustika Ratu, tapi boleh juga pakai produk yang lainnya. Setelah itu tambahkan 10 lembar daun jambu biji. Kemudian tambahkan air secukupnya, boleh air matang, boleh juga air mentah. Nah, kalau udah gitu, blender semua bahan sampai halus. Kalau bahannya udah halus, kamu basuhi dulu atau basahi dulu seluruh rambutnya. Kemudian baru deh pakai masker alaminya ke seluruh area rambut. Pijit-pijit dengan lembut kulit kepalanya biar maskernya bisa menyerap sampai ke akar. Diamkan masker alami ini selama 1 jam. Setelah itu bilas pakai air biasa, kemudian kamu bisa pakai sampo yang kamu cocok aja, Cak. Nah, cara ini bisa kamu pakai sebanyak 3 kali juga dalam seminggu. Kayla, umur kakak berapa? Umur aku sekarang mau 22 tahun di tanggal 9 September. Kakak mulai buat channel tahun berapa? Aku mulai bikin channel di tanggal 25 Juni 2019. Dari kapan kakak suka maskeran? Kalau aku mulai suka sama maskeran kelas 1 SMK, dan itu pun masih coba-coba sih, kayak eksperimen gitu, karena aku masih penasaran dan iseng aja gitu pakai masker. Itu juga sekali-sekali aja, nggak sering. Kakak lahir tahun berapa? Aku lahir tahun 1998. Kakak udah nikah apa belum? Aku belum pernah menikah sama siapapun. Opik Hidayat, pemain sepak bola favorit? Pemain sepak bola favorit aku Mo Salah, Cristiano Ronaldo, CR7, dan Mbappe. Melatipus, berapa lama bisa nyampe 1000 subscriber? Nilalah pejuang 1000 subscriber. Aku butuh waktu sekitar 5 bulan lebih buat nyampe 1000 subscriber. Dari awal aku nge-YouTube 25 Juni 2019 sampai di awal-awal Desember. Kalau nggak salah tanggal 5 atau tanggal 3 gitu. Pokoknya tanggal segituan. Alhamdulillah banget, aku nggak nyangka dapat 1000 subscriber. So buat kamu Mel, yang penting tetap semangat, upload videonya konsisten. Terus kamu juga nggak perlu mikirin apa kata orang, nggak perlu ngebandingin sama YouTuber lain yang udah banyak, karena itu bakalan bikin kita tuh jadi stres. Fokus aja sama YouTube kita sendiri, fokus berkarya, karena yang namanya penonton, subscriber nanti bakalan ngikutin kalau penonton kamu udah banyak. Nah, penonton banyak itu didapetin dengan cara kita terus-menerus upload video. Susan Larpa, mau tanya cara ngatasin kulit yang kering sama berjerawat? Soalnya aku udah pakai skincare macem-macem, malah nambah jerawat. Kamu harus fokus ke 3 hal. Yang pertama, cara membersihkan wajah yang benar. Hal ini penting banget buat kamu lakuin karena penyebab dari kulit kering dan berjerawat ini disebabkan oleh penumpukan sel kulit mati, terus kotoran dan minyak yang menyumbat pori-pori kulit. Terus juga bisa disebabkan oleh terlalu sering mencuci muka, disebabkan karena perubahan hormon, karena alergi, karena iritasi, terus juga bisa karena nggak cocok sama kandungan atau bahan yang terdapat di produk skincare yang lain. Nah, kamu harus fokus sama double cleansing yang dilakukan setiap hari. Satu harinya dilakukan sebanyak 2 kali. Caranya kamu bisa pakai pipa mie cleanser bengkuang, kemudian kamu juga bisa pakai sabun cuci muka Garnier Sensitive Acne Prone. Ya pokoknya ini tuh yang sensitive acne prone-nya, bukan yang oily-nya. Terus kamu juga bisa pakai Cetaphil Gentle Cleanser. Cetaphil Gentle Cleanser. Setelah itu kamu baru bisa pakai toner. Nah, aku rekomendasiin juga pakai toner pipa bengkuang. Kemudian tahap yang terakhir kamu bisa pakai air mawar. Nah,
Tahap yang kedua, fokus kepada melembabkan kulit. Aku merekomendasikan kamu pakai pelembab aloe vera Wardah. Maksud aku Wardah aloe vera gel. Terus bisa juga pakai Natura Republic aloe vera gel atau bisa pakai aloe vera dari Citra aloe vera gel. Yang ketiga, fokus ke cara mengobati jerawatnya. Kalau kakak udah pakai segala macam skincare tapi nggak cocok, aku di sini mau rekomendasiin kakak pakai minyak herba sinergi HNI HPAI. Ini tuh bagus banget kak, bisa mengobati jerawat, bisa juga melembabkan dan cocok untuk segala jenis kulit. Bisa buat masker dan bisa juga dijadikan sebagai pelembab sehari-hari. Nah, kakak kalau mau order boleh hubungin aja aku DM ke Instagram @nabilabadan. Nanti aku bakalan hubungin penjualnya. Lulu FN, are you single? Hehe. Yes, I am single. Kak Irawan, lebih milih ramen apa mie Indomie? Lebih milih ramen atau Indomie? Yang mana ya? Bentar. Ramen, Indomie. Kalau ramen, aku tuh sebenarnya nggak pernah nyobain asli. Seumur hidup aku nggak pernah nyobain ramen coba. Aduh, kalian juga sama nggak sih sama kayak aku nggak pernah nyobain ramen? Tapi aku cuma lihat-lihat doang ramen di YouTube. Ya, yang aku tahu ramen itu kan banyak karinya ya. Of course lah, aku bakalan milih mie Indomie. Karena aku emang suka banget mie Indomie. Dari kecil sering makan mie Indomie, apalagi yang mie Indomie goreng. Aduh, rasanya enak, udah gitu murah lagi. Naisha, Assalamualaikum kak. Aku lihat tadi kakak mau Q&A di YouTube. Aku mau nanya dong kak, masker Spirulina cocok nggak untuk kulit berminyak kak? Ya, masker Spirulina itu cocok buat kulit berminyak karena dia punya manfaat untuk menghilangkan jerawat dan mengontrol minyak. Kak, rekomendasiin juga dong kak masker yang bagus untuk ngilangin jerawat dan komedo kak. Kamu bisa bikin masker yang terbuat dari putih telur, madu TJ, dan lemon. Caranya, masukkan putih telur dari 1 butir telur, kemudian tambahkan 1 sendok makan madu TJ. Setelah itu campurkan perasan air lemon dari 1 butir lemon. Nah guys, kalau udah gitu kamu aduk-aduk aja bahan alaminya, kemudian oleskan ke seluruh area wajah yang udah dicuci dulu wajahnya sebelumnya. Setelah itu diamkan selama 15 menit, lalu bilas dengan air biasa. Cara ini bisa kamu gunakan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Neng Siti, lagi deket sama siapa ce? Wek. Lagi deket sama siapa? Ada deh. Aku gimana orangnya? Yang jeleknya ya buat introspeksi, hihi. Kalau kamu gimana ya? Lebih sering ini aja sih, lebih kalau gigi cadar, saling ngomong satu sama lain sama kita, terus lebih terbuka gitu aja sih. Kalau yang lainnya nggak ada. Tapi kan kalau kayak gitu lebih terserah ke kamunya juga sih, aku balikin ke kamunya. Karena setiap orang tuh kan ada yang terbuka dan tertutup, nggak apa-apa juga sih. Gimana cara yang ampuh ngilangin komedo yang uwu? Kamu bisa nyobain bikin DIY scrub alami untuk menghilangkan komedo. Caranya, kamu bisa pakai kopi hitam kapal api dan minyak zaitun mustika ratu. Tapi kalau mau pakai produk yang lain, minyak zaitunnya boleh banget. Step yang pertama, masukkan 1 sendok makan kopi hitam, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun. Setelah itu, aduk-aduk kedua bahan sampai merata. Kemudian, olesin bahannya secara merata ke area hidung yang ada komedonya, bisa juga ke area pipi ini yang ada komedonya. Setelah itu, kamu bisa gosok-gosokin aja dengan lembut sampai si sel kulit matinya itu terangkat dan komedonya juga bisa keluar. Jadi gosok-gosok aja selama 10 menit, kemudian kamu bisa diamkan scrubnya selama 10 menit. Lalu kamu cuci muka dengan air yang biasa. Cara ini bisa kamu gunakan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Emi, giveaway dong. Iya siap. Nanti aku bakalan bikin giveaway soon. Doain aja ya biar akunya ada rezeki. Oke.
Adit, one question. Hal apa yang benar-benar bikin mental breakdown yang pernah dialami pas awal YouTube? Terus solusi buat don't give up pas ngadepin hal itu? Jujur aja sih sebenarnya pas awal aku nge-YouTube aku nggak pernah ngerasain yang namanya bener-bener mental aku breakdown, enggak. Tapi aku sempat ngerasain males buat upload video baru karena ya setiap YouTuber pemula pasti ngerasain banget betapa kerja kerasnya, betapa capeknya bikin video itu nggak gampang. Dari mulai nge-record, terus ngedit sama sendiri dan segalanya dilakuin sendiri di satu handphone. Bukan itu doang, kita juga udah ngemodal banyak, tapi pas lihat video jumlah viewersnya dikit nih. Itu tuh yang bikin kita tuh kayak, termasuk aku di sini ngerasa males gitu buat upload video. Dan aku juga sempat ngerasa males pas lihat jumlah subscriber yang stuck, gak berubah-ubah. Apalagi pas satu hari itu adalah gimana ya, berkurangnya banyak tapi yang nambah nggak ada satupun, dan itu tuh bener-bener sedih. Alhamdulillahnya setelah aku dulu nggak terlalu fokus lagi sama subscriber dan viewers, malah fokus sama upload video, lama kelamaan viewers dan subscriber berdatangan deh, alhamdulillah. Solusi don't give up-nya, aku selalu bikin kata-kata motivasi yang aku tulis di kertas, kemudian aku tempelin di tembok, biar kata-kata motivasi itu tuh pas aku lagi males atau pas aku sebelum bikin YouTube, aku selalu baca kata-kata motivasi itu, biar jadi semangat buat aku sendiri, lebih kayak punya tanggung jawab lagi. Jadinya ke akunya pas aku ngerasa malas dan saat aku baca quotes itu, aku ngerasa kayak, oh aku harus lebih semangat lagi nih, aku lebih harus berjuang lagi nih. Aku juga sering banget lihat video-video motivasi di YouTube, terus juga sering baca-baca quotes di Google, di Instagram. Itu tuh hal-hal yang bikin aku bisa ngadepin ini semua. Dan support dari kalian juga adalah hal yang terpenting yang bisa bikin aku bertahan sampai sekarang. Mr. Albar, Kak, gimana caranya biar wajah cerah dan glowing, Kak? Saya udah pakai skincare, gak glowing-glowing, Kak. Kok bisa, Kak? Saya baru SMP kelas 9, Kak. Apa masih masa-masanya hormon, Kak Fabila? Penyebab kulit susah glowing disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena jarang meminum air putih. Air putih ini adalah salah satu skincare yang paling gampang banget buat kita lakuin. Manfaatnya juga bagus banget, bisa melancarkan peredaran darah, terus juga mengeluarkan racun melalui keringat, bisa memutihkan kulit. Kamu usahain minum air putih sebanyak 8 gelas dalam sehari. Penyebab yang kedua disebabkan oleh suka begadang. Nah, kalau suka begadang bisa menyebabkan muka jadi kusam dan lama-kelamaan bakal kelihatan hitam. Yang kelima disebabkan karena stres. Terus yang keempat disebabkan karena kurang olahraga, dan yang kelima karena kurang makan vitamin yang mengandung vitamin E, kayak misalnya alpukat, kacang-kacangan, terus bisa juga ikan. Nah, kamu harus rajin makan makanan vitamin E. Iya, bener banget. Kalau lagi SMP itu tuh kan masa-masa pubertas ya, perubahan hormon yang cepat, apalagi kalau terjadinya di cowok. Ini bisa menyebabkan anak remaja produksi sebum atau produksi minyak di dalam kulitnya menjadi berlebih. Ini tuh yang menyebabkan kulit menjadi berminyak dan kelihatannya kusam. Saya mau tanya ke Kak Fabila, kan saya pas itu punya jerawat, lumayan Kak jerawatnya. Pas jerawatan itu aku pencet-pencet sampai keluar darah, Kak. Lalu beberapa bulan aku nyoba pakai lidah buaya alami. Akhirnya sembuh, Kak. Langsung beberapa minggu ada bekas jerawat, Kak. Aku udah coba hilangin pakai apa-apa, tapi bekasnya susah. Untuk dihilangkan, saya mau minta saran ke Kak Fabila. Gimana Kak caranya hilangin bekas jerawat yang membandel? Soalnya kalau dilihat dari kaca, warna kulit aku jadi nggak merata Kak, soalnya ada bekas jerawatnya. Mohon saran dong Kak. Aku di sini mau rekomendasiin kakak pakai minyak herba sinergi HNI HPAI. Ini tuh bagus banget Kak, bisa mengobati jerawat, bisa juga melembabkan dan cocok untuk segala jenis kulit. Bisa buat masker dan bisa juga dijadikan sebagai pelembab sehari-hari.
Nah, kakak kalau mau order boleh hubungin aja aku DM ke Instagram @pabilabaden. Nanti aku bakalan hubungin penjualnya. Kak, saya punya satu pertanyaan lagi. Gimana sih Kak, biar wajah tuh gak gampang berminyak dan gak gampang terkena jerawat? Kamu harus melakukan double cleansing setiap hari. Dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Nah, double cleansing di sini pertama kamu pakai mie cleanser. Kamu bisa pakai mie cleanser pipa yang mentimunnya. Terus kamu juga buat face washnya kamu bisa pakai yang dari produk Garnier. Kemudian tahap terakhir kamu bisa pakai toner yang astringen, toner pipa astringen. Terus kamu juga bisa pakai air mawar. Nah, yang kedua kamu harus kurang-kurangin begadang, banyakin minum air putih 8 gelas sehari. Terus juga kamu harus memperbanyak makanan yang mengandung vitamin E kayak alpukat, terus kacang-kacangan, dan lain-lain. Kodil, tujuan awal buat YouTube buat apa? Buat kerjaan atau buat senang-senang? Tujuan awalnya buat seneng-seneng, buat hobi, karena ini kan passion aku juga. Mimir, hal apa yang bikin kamu mau temenan sampai sekarang ini sama aku and Enong? Karena kalian adalah sahabat terbaik aku, Mimir sama Enong. Dari dulu kan kita udah sahabatan ya, dari kecil sampai sekarang dan sampai kapanpun. Terus juga dari dulu suka sama-sama. Kalian suka support aku, selalu ada buat aku. Jadinya kalian itu orang yang penting di hidup aku. Kalau kamu punya kesempatan berbuat baik, tapi cuma 1 hari aja, apa yang mau kamu lakuin? Kalau aku dikasih kesempatan tapi cuma 1 hari aja buat berbuat baik, aku mau lebih memperbaiki hubungan aku sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, terus berbakti kepada kedua orang tua, mau juga ngasih makan sama fakir miskin, sama anak yatim piatu, juga mau lebih bikin lagi video yang bermanfaat buat kalian semua dalam 1 hari. Hal apa yang bikin kamu bersyukur banget saat ini? Hal yang bikin aku bersyukur banget sampai hari ini adalah alhamdulillahirobbilalamin, Allah masih memberikan kesehatan buat orang tua aku, buat aku sendiri, buat adik aku, keluarga, sahabat, teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Terus juga alhamdulillah banget Allah masih memberikan rezeki yang cukup sehingga aku masih bisa makan sampai saat ini. Apa arti persahabatan buat Ece? Persahabatan itu buat aku segalanya, berharga, penting, keluarga, orang yang aku sayang. Target nikah kapan? Target nikah kapan? Yang penting doain aja deh yang terbaik buat aku. Tapi kalau buat aku sendiri target itu kapan ya? 24 atau 25an lah. Itu. Aisan, gimana perasaannya jadi YouTuber? Perasaan aku menjadi YouTuber, senang, bangga, enjoy. Pongji, pertanyaan 1. Jadi di muka aku tuh tempatnya di bawah mata ada semacam beruntusan gitu. Tapi kata orang itu namanya milea. Nah, cara ngilanginnya gimana ya Kak? Aku udah pakai masker bahan alami atau serum gitu, tapi tetap gak hilang-hilang. By the way, ini milea udah ada pas aku kelas 7 SMP. Sekarang aku baru lulus SMA, ada sekitar 6 tahun belum hilang-hilang, hehe. Ditunggu ya Kak jawabannya. Pongji, kamu jangan sampai mencet si mileanya ya, karena nantinya kulit kamu malah iritasi. Terus yang kedua, harus menjaga kebersihan tangan dan kuku. Karena sebelum kamu megang milea, tapi kalau kulitnya kotor itu bisa menyebabkan bakteri nempel. Terus yang ketiga, pakai sunscreen setiap di dalam rumah ataupun di luar rumah. Karena salah satu penyebab dari munculnya milea ini bisa disebabkan oleh paparan radiasi UVA sinar matahari. Kemudian kamu pakai air mawar setiap hari, ya bisa dipakai 3 kali dalam 1 hari atau 2 kali aja. Kemudian kamu harus rajin cuci muka juga Pongji ya, setiap pakai sabun muka itu 2 kali aja.
Lalu kamu juga bisa melakukan double cleansing. Pakai pipa mie cleanser bengkuang, kemudian pakai face wash atau sabun muka, disesuaikan aja kamu cocoknya pakai yang mana. Setelah itu pakai toner, kemudian pakai air mawar. Nah, kamu juga bisa mengoleskan madu teja murni ke area milea. Bisa juga pakai es batu, diolesin aja. Dan yang terakhir bisa pakai irisan timun yang dingin. Olesin aja ke area mata. Bisa dipakai setiap hari. Oke deh guys, segitu dulu aja ya video Q&A yang part 2-nya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe di bawah ini. See you on the next video. Bye bye.